Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji penilaian uji kinerja, perkenalkan nama saya Arita Harahat dengan NIM 2518851, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025, program studi pendidikan IPS di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7 MTS Islamiyah Bukit Damar, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan materi keberagaman lingkungan sekitar. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, untuk ketua kelas, belum baca doa? Oke, kita baca doa kepada ketua kelas, silakan untuk baca doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Pada ibu guru kita, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau mengabsen dengan kalian menyebutkan satu suku bangsa. Oke, mulai dari Rafa Firdaus. Oke. Sajril Fadlun. Iya. Said Rizky Pratama. Oke. Ayuda Kurniawan. Iya. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Bisa semua menyanyikannya? Oke. Oke. Karena sudah selesai kita menyanyikan lagu 17 Agustus, sekarang apakah sudah siap belajar? Iya. Cek dulu kebersihannya, apakah masih ada sampah? Cek dulu. Apakah ada sampah? Oke, sudah bersih semua? Tidak ada lagi sampah? Oke, selamat pagi semuanya. Oke, kita ulang. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sekarang persepsinya. Masih ingat pembelajaran kemarin? Ya, tentang kondisi lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita akan mempelajari keberagaman lingkungan sekitar. Keberagaman lingkungan sekitar. Nah, ada yang ditanya, bagaimana makhluk hidup dapat hidup di muka bumi? Siapa mau bertanya? Oke, bagaimana? Adanya air, mantap. Apa lagi? Ya. Adanya oksigen, bagus. Apa lagi? Ada lagi? Ya, kamu. Iya, ada suhu seimbang. Makanya makhluk hidup dapat bertahan hidup di muka bumi. Nah, selain itu, bagaimana pencemaran udara dapat terjadi? Ayo. Iya, kamu. Karena adanya zat berbahaya atau polutan masuk ke atmosfer dan mengganggu keseimbangan udara yang bersih. Iya, karena adanya polusi udara. Ya kan? Kemudian, mengapa pencemaran air dapat berbahaya bagi tubuh kita? Coba ya, kamu Fitri. Karena mengandung bakteri yang menyebabkan penyakit infeksi. Iya, penyakit infeksi dapat menjangkit kepada kulit kita. Ya. Kemudian, bagaimana cara kalian untuk menjaga bumi? Ayo, bagaimana? Apa? Bagaimana? Iya. Mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi dan air, menanam pohon. Iya.
mengurangi bahan plastik. Kenapa? Plastik tidak dapat terurai di tanah, ya kan? Kemudian kita harus banyak menanam pohon untuk melestarikan kehidupan alam yang berkelanjutan. Tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kamu dapat mendeskripsikan keberagaman lingkungan sekitar dan bagaimana lingkungan sekitar sewaktu zaman prasejarah. Nah, kemudian kita akan menampilkan keberagaman lingkungan, bisa lihat video yang di depan kalian. Nah, di sana ada keberagaman lingkungan. Nah, di situ kita akan mengenal lingkungan sekitar. Pertama, berkenalan dengan alam, dan kedua, berkenalan dengan masyarakat. Nah, di situ ada pengertian. Pengertiannya bisa lihat ke depan semua. Pengertiannya, keberagaman lingkungan sekitar merujuk pada perbedaan dan variasi yang ada di sekitar tempat tinggal kita, baik dalam hal sosial, budaya, maupun fisik. Keberagaman ini mencakup berbagai aspek seperti suku, agama, bahasa, adat istiadat, hingga perbedaan flora dan fauna. Kemudian, lanjut kita ke, jenis-jenis keberagaman. Jenis-jenis keberagaman apa? Lingkungan sekitar. Yang pertama ada? Iya, keberagaman sosial ini adalah perbedaan adanya suku, agama, bahasa, apalagi adat istiadat, dan gaya hidup. Nah, itu adalah keberagaman sosial. Ya kan? Adanya apa aja tadi? Agama, suku, bahasa, adat istiadat, ya kan? Itu keberagaman sosial. Yang kedua ada apa? Iya, keberagaman flora dan fauna. Setiap daerah memiliki jenis tumbuhan dan hewan yang berbeda-beda. Kemudian kita lanjut. Iya, pentingnya memahami keberagaman lingkungan. Iya, sangat penting kita untuk memahami keberagaman lingkungan. Yang pertama, apa? Iya, menumbuhkan sikap toleransi karena kita hidup di tempat yang berbeda agama, adat istiadat, suku. Makanya kita harus bertoleransi. Kemudian yang kedua apa lagi? Melestarikan. Iya, keberagaman budaya dan lingkungan merupakan kekayaan alam yang perlu kita jaga. Ya, itu kekayaan alam kita yang mesti harus kita jaga. Yang ketiga, membangun kesadaran lingkungan, memahami kondisi lingkungan sekitar, membantu kita untuk lebih peduli dan bertanggung jawab. Jadi kita bangun kesadaran lingkungan kita. Bagaimana kita untuk menjaga lingkungan? Apakah kita membuang sampah sembarangan? Tentu tidak. Kita harus menjaga lingkungan. Yang pertama tadi apa? Tidak memakai plastik yang berlebihan. Kenapa? Plastik tidak dapat terurai di tanah. Ya, makanya harus kita kurangi. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di situ berikut beberapa contoh pencemaran sebagai akibat interaksi manusia dengan alam yang bersifat merusak. Yang pertama ada pencemaran udara. Kemudian selain itu, di situ ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu tadi membuang sampah plastik yang tidak terurai oleh tanah. Nah, itu adalah beberapa pencemaran yang terjadi di lingkungan. Nah, masuk kita ke berkenalan dengan alam. Yang pertama ada zaman Arkeokum atau Arkeozoikum. Nah, zaman Arkeokum merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Yang kedua, zaman primer atau Paleozoikum. Nah, di sini zaman hidup tua telah berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu.
Pada zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan yang ditandai dengan kemunculan makhluk hidup berupa organisme bersel. Iya, ada itu tahu? Apa itu bersel satu? Iya, amuba. Kemudian yang ketiga ada zaman sekunder, yaitu Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah zaman hidup pertengahan yang sudah berlangsung sekitar 140 juta tahun yang silam. Berarti udah lama kali ya. Nah, kemudian di sini zaman hidup baru atau Neozoik. Nah, pada zaman ini baru dapat dibedakan menjadi dua zaman, antara lain zaman tersier sekitar 60 juta tahun yang lalu. Ya. Kemudian ada zaman kuarter, mulai terdapat tanda-tanda kehidupan manusia. Nah, di zaman ini baru terjadilah kehidupan manusia. Nah, di sini sudah dapat dipahami. Ada yang mau bertanya tentang zaman yang sudah kita pelajari tadi? Dari zaman apa aja? Ada zaman Arkeozoikum, kemudian ada zaman Paleozoikum, kemudian zaman apa lagi? Mesozoikum. Nah, dari zaman itu terakhir dan zaman Neozoikum atau zaman baru. Nah, di zaman ini baru terjadi tanda-tanda kehidupan manusia. Nah, di sini ada, setelah kita mempelajari keberagaman lingkungan dan sampai ke ini zaman batu, sini ada LKPD yang akan kamu kerjakan setiap kelompoknya untuk mengeluarkan alat tulisnya. Semuanya dipersiapkan dan bukunya. Di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Satu kelompok satu dengan kelompoknya masing-masing berkolaborasi ya dengan kelompoknya masing-masing agar mengerjakan LKPD lembar kerja siswa yang Ibu berikan. Nah, kerjakan bersama teman kalian, kemudian untuk mempresentasikan ke depan kelas nanti kita sepakati kelompok pertama terlebih dahulu. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, keempat, dan kelima. Nah, bergantian. Dan setiap kelompok yang ke depan, kelompok lain boleh menanggapi. Bisa dipahami? Setiap kelompok yang ke depan, kelompok lain bisa menanggapi jawaban yang ada di presentasi mereka. Oke, bisa dimulai? Oke, bisa dikerjakan dengan kita membuka LKS, buku pedoman di buku kalian, silakan dibuka dan dilihat pertanyaannya yang ada di lembar LKPD. Kelompok 4. Oke. Udah? Kita sepakati dulu. Yang mana dulu yang mau presentasi? Hah? Yang mana dulu mau presentasi? Kelompok 1. Kelompok 1 presentasikan pertanyaan yang pertama. Kelompok 2 presentasikan pertanyaan yang kedua. Atau dibalik nih. Kalian yang punya pertanyaan, mereka yang menjawab atau gimana? Hah? Kalian presentasi pertanyaan aja, jawaban aja. Ya, nomor 2. Udah pas. Kelompok 1 pertanyaan nomor 1. Yang mana tadi nomor 1? Ini. Kemudian kelompok 2 nomor 2. Kelompok 3 pertanyaan nomor ya di ini. Yes.
4 dan ke-5 dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, bisa? Oke. Silakan maju untuk kelompok pertama, kelompok 1. Silakan maju siapa ininya? Ya, silakan. Terus lanjut semuanya. Di sana, di sebelah sana ya. Bawa aja, bawa, nggak apa-apa. Bawa aja. Yang kuat, yang lain perhatikan temannya sedang mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terus? Udah bacakan soalnya, terus langsung ini. Pada zaman Mesozoikum terbagi menjadi Jawabannya. 3 periode, yaitu Trias, Jura, dan Sabur. Saya ulang yang kuat. Dia udah dengar temannya. Saya ulang yang kuat. Pada zaman Mesozoikum terbagi menjadi 3 periode, yaitu Trias, Jura, dan Sabur. Ya, bagaimana kelompok lain tanggapannya? Apakah sudah benar? Apakah sudah benar? Pertanyaan yang pertama tadi pada zaman gimana tadi soalnya? Nah, kenapa dia mencontohkan? Tidak bacakan pertanyaan. Dengarkan pertanyaan dia ini. Ini yang di atas ini. Pertanyaannya apa? Mana dia? Ya, itu. Pertanyaannya seperti itu, seharusnya. Apa yang kamu ketahui tentang kehidupan masyarakat praaksara? Coba. Masa sebelum manusia mengenal tulisan yang ditandai dengan ketergantungan pada zaman alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perkembangan alat-alat dari batu dan logam. Iya. Benar? Iya. Tepuk tangan boleh beri atas dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang presentasi kelompok 2. Kelompok 2, silakan ke depan presentasi soal. Ya. Iya. Asas. Nah. Ini kamu tadi udah dapat jawabannya kan? Ya udah, ini nanti kamu buat pertanyaan dan kamu buat jawabannya. Oke, silakan yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya di zaman Arkeozoikum, Baca dulu soalnya. di mana Soalnya apa? zaman ini Soalnya apa? Kita ambil di sana. Iya. Menurutku bagaimana kehidupan pada zaman Arkeozoikum? Menurut saya di zaman Arkeozoikum adalah zaman tertua, di mana di zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan dan bumi masih berupa bola gas yang sangat panas. Ya, bagaimana jawabannya? Kelompok lain bisa menanggapi? Benar?
Iya, kasih dulu A+ untuk kelompok 2. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 ya, cepat. Ya, terus bacakan. Oke, itu pertanyaan ini. Ini kan kamu udah tahu jawabannya kan? Ini aja nanti. Ini nanti untuk yang kelompok. Ini kelompok. Sudah dapat jawaban? Hah? Lihat ya. Bagaimana caranya? Udah cepat ya. Ya, bacakan kelompok 3. Bagaimana makhluk hidup dapat pada masa awal membentuk bumi? Menggunakan sumber daya alam secara bijak. Ya, bagaimana yang lain? Ya, ada tanggapan? Ya, beri dulu A+ untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 4. Ya, kelompok 4. Kelompok 4, silakan. Kelompok 4. Udah. Bacakan pertanyaan yang punya kamu tadi aja. Pertanyaan juga. Itu pertanyaan juga. Ya, terus bacakan. Bagaimana cara makhluk hidup untuk tetap bertahan hidup di permukaan bumi? Berkembang biak untuk melanjutkan keturunan, beradaptasi dengan lingkungan dan menjaga keseimbangan. Iya, bagaimana? Ya, sesuai dengan jawabannya ya. Beri A+ dulu untuk kelompok 3. Lanjut, kelompok 4 ya, kelompok 5. Ya, silakan duduk. Kelompok 5 terakhir. Ya, silakan kelompok 5 yang terakhir. Presentasikan temuan-temuan yang kalian dapat tadi. Bagaimana? Apa jawabannya? Menyebabkan nelayan kesulitan melaut dan karena cuaca ekstrim, berkurangnya hasil tangkapan ikan dan naiknya daya operasional akibat jarak bertangkap yang lebih jauh. Iya. Bagaimana keadaan masyarakat pesisir ya kan? Iya, karena adanya apa tadi? Apa? Adanya karena cuaca ekstrim. Cuaca yang ekstrim, makanya kehidupannya atau pendapatannya berkurang. Bisa dipahami semua? Cocok jawabannya? Oke, beri A+ dulu untuk kelompok 5. Silakan duduk. Nah, semua kelompok 1 orang perwakilan untuk mengumpulkan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan ke depan. LKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Ya, semua. Ada 4 kelompok, kumpulkan. Jawabannya? Jawabannya iya. Sama jawabannya. Jawabannya. Iya. Kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 2? Mana? Kelompok 2?
Kelompok 3. Kelompok 5. Kelompok 2. Oke, semua sudah. Nah, semuanya sangat bagus, memberi pertanyaan dan jawabannya sangat memuaskan. Oke, mari kita untuk tepuk wow. Bisa? Breaking dulu kita, biar jangan tegang kali dari tadi kayaknya fokus sekali gitu. Ya, jadi kita pakai tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, ulang sekali lagi. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke. Kemudian ini membuat refleksi. Nah, apakah kalian sudah apa yang kalian sudah pelajari dari materi yang tadi kita pelajari? Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan dari materi yang kita pelajari tadi dari zaman Mesozoikum, Paleozoikum, masa perundagian, Neozoikum? Apa yang kalian dapatkan? Lebih memahami pada zaman pra-aksara. Oke. Ada kendala tadi dalam pembelajaran? Tidak, bagus. Karena kita mencari melewat internet, buku, LKS, dan sebagainya. Kemudian, materi mana yang kalian kuasai tadi? Bagian mana? Zaman mana? Apakah polusi? Apakah pencemaran lingkungan? Atau menjaga kelestarian lingkungan? Atau di zaman praksara tadi? Mana materi mana? Kelompok 1 materi? Yang mana nih? Melestarikan lingkungan. Kelompok 2 materi mana? Zaman praksara. Kelompok 3? Hah? Zaman praksara juga. 4? Zaman praksara. Kelompok 5 yang terakhir? Zaman praaksara. Nah, setelah itu, setelah selesai semuanya, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari pada zaman purba, zaman praaksara, bagaimana kehidupan pada zaman praaksara manusianya. Tadi terakhir kita sampai ke zaman Neozoikum, yaitu di situ ada tanda-tanda manusia, kehidupan dalam manusia. Nah, setelah itu baru kita pelajari yang akan datang minggu depan nih, kita akan mempelajari zaman kehidupan mereka, cara mereka bercocok tanam, kemudian cara mereka hidup, ya kan, cara mereka mempertahankan kehidupannya bagaimana. Ya kan, nanti kita pelajari di minggu depan. Nah, nanti Ibu kasih soal melalui grup WA. Kan ada grup kita, nanti soal PR di rumah untuk kelanjutan materi pelajaran kita melalui grup WA nanti yang akan Ibu kasih sama kalian semua. Nah, sampai di sini dulu. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin dengan memimpin doa baca Al-Fatihah kepada ketua kelas. Ya. Alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Ihdinas
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini pelajaran kita. Simpan bukunya semuanya. Ya. Boleh kita pulang. Oke, udah.